sebenarnya kita luar biasa salut ya untuk Discovery ini bisa dikatakan yang paling sering kita undang di sini dan sebenarnya untuk di bulan Desember karena untuk putaran rolling ini untuk SKPD. Namun karena banyak beberapa atensi yang masuk di RPPL Radio Tubareng FM terkait spot iklan Bapak Bupati di sini ada yang terkait pendataan UMKM, jadi banyak yang bertanya apakah UMKM, apakah efek dari UMKM ini sebenarnya judulnya ngeri sekali nih efek nih ya. Apa mungkin akibatnya atau efeknya pendataan UMKM ini dan juga ada kemarin informasi juga terkait DAK untuk bina koperasi dan UMKM. Banyak sekali atensi yang masuk di sini sehingga kita undang kembali di Discovery di sini. Mudah-mudahan nggak bosan ya Pak ya. Siap, alhamdulillah ya. Ya, Rekreatif FM sekali lagi bagi Anda yang ingin berkontribusi bisa di 81150121304. Baik, untuk di awal kita ke Bapak Abdillah nih ya Pak ya. Kita mulai di awal dulu nih Pak. Apa sih Pak maksud dari pendataan UMKM ini Pak? Silakan Pak. Ya, LPPL Radio Tentung Pandang FM yang mudah-mudahan hari ini selalu sehat dan penuh berkah untuk kita semua. Amin ya Allah. Tentu saja terkait dengan data, ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah proses perencanaan kegiatan ataupun pembangunan ya. Saya teringat ada suatu ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang rektor di Indonesia, itu mantan rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau mengatakan begini, data itu tidak pernah bohong, tetapi para pembohonglah yang membuat data menjadi bohong. Artinya apa? Ini penuh makna ya. Ketika data yang diberikan itu benar, maka tentu akan berimplikasi kepada kebijakan selanjutnya akan menjadi tepat sasaran. Tetapi kalau datanya bohong, jangan berharap kita bisa mencapai tujuan yang kita programkan. Nah, ini terkait dengan pendataan UKM ini dan juga koperasi. Tentu dengan pendataan kita ingin memperoleh data yang dapat memberikan informasi menyeluruh tentang UKM, tentang unit usaha, tentang koperasi. Yang kaitannya nanti dengan perencanaan pembangunan itu sendiri. Kemudian kita ingin mendapatkan informasi bagaimana penggunaan tenaga kerjanya di UKM itu seberapa banyak ya. Kemudian juga masalah supply atau pasokan kalau mereka bergerak di bidang apapun termasuk industri ataupun yang lainnya, itu supply-nya atau pasokannya dari mana. Nah kemudian juga nanti pasarnya juga kemana, ini kan dilihat ini dari sana. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana struktur pendapatan. Nah, struktur pendapatan dari pelaku-pelaku UKM, masyarakat, ini kan terlihat dari sana. Dan tentu yang juga tidak kalah penting adalah dengan pendataan ini, kita akan melihat nanti bagaimana gambaran permodalan yang dimiliki, kemudian prospeknya seperti apa, termasuk juga mungkin kaitannya dengan istilahnya tantangannya seperti apa. Nah inilah maka dilakukan pendataan dan ini tentu sesuai dengan Perpres nomor 39 tahun 2019 itu kan yang menyatakan dengan data tunggal Indonesia ini. Jadi Kementerian Koperasi dan UKM juga melakukan ini sehingga nanti pemerintah memiliki satu data terkait dengan data koperasi dan UKM yang ada di Indonesia. Sehingga nanti ketika data itu sudah terbangun, maka tentu saja semua orang bisa untuk mengakses demi untuk kepentingan pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah sekarang terkait dengan realita yang ada, pembangunan terkait dengan koperasi di tanah laut misalnya. Saat ini koperasi kita ada sekitar 162 koperasi. Nah, cuman persoalannya yang dari jumlah ini yang masih aktif itu hanya sekitar 75 koperasi. Dan yang sudah melakukan RAT yang sampai saat ini semestinya di bulan Maret sudah melakukan RAT itu. Tapi sampai saat ini baru 43 koperasi yang melakukan RAT. Nah,
yang memiliki NIK yang terdaftar yang diproses di kementerian itu ada sekitar 49. Jadi masih banyak koperasi-koperasi kita, baik itu KUD maupun koperasi yang lainnya, itu yang dapat kita katakan mungkin mati suri, hidup segan mati tak mau begitu. Nah, jadi ini fakta yang ada, yang kita temukan berbagai persoalan yang dihadapi di koperasi-koperasi yang tidak aktif ini. Namun satu sisi juga ketika kita ingin membubarkan atau menutup koperasi itu, ini ada persoalan-persoalan lain yang membuat kita menjadi susah untuk melakukannya. Gitu. Nah, kemudian juga terkait dengan UKM, pendataan UKM, kita menargetkan sebenarnya kurang lebih 30.000 sasaran ya untuk UKM di tanah laut. Sampai saat ini progres yang dilakukan oleh para pendata itu baru capainya sekitar kurang lebih 8.000 ya. Jadi kurang lebih 8.000 yang sudah diinput data dan terverifikasi terverifikasi di Kementerian Koperasi itu. Nah, jadi kita masih berupaya untuk mengumpulkan data UKM ini sampai dengan akhir November ini, sampai dengan akhir tahun ini, sehingga kita harapkan target yang kita tetapkan paling tidak ya melampaui dari 50% lah. Jadi kalau 30.000 kan paling ada 15.000 lebih. Kalau ini baru sekitar 30% baru tercapai dari target yang kita tetapkan. Ya tentu ada banyak kendala tentunya di lapangan oleh para petugas pendata. Ya mungkin karena terkait dengan karena ini sifatnya online. Ya mungkin banyak hal yang berpengaruh di situ. Tapi kita terus berusaha, terus mendorong agar para petugas pendata ini bisa bekerja, bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kita sampai ini akan melakukan evaluasi lagi kalau memang perlu penambahan dari tenaga pendata, kita berupaya nanti untuk merekrut kembali supaya target ini bisa kita genjot capaiannya. Dan memang kita akui beberapa waktu yang lalu di tahun 2021 ketika banjir besar melanda kita, kemudian juga musibah pandemi COVID. Pemerintah telah menggelontorkan dana yang cukup banyak untuk tanah laut dengan BPOM-nya. Jadi kemarin itu kurang lebih 34.000 pelaku usaha mikro atau UKM yang mendapatkan bantuan ya, dari pemerintah. Yang besarnya lumayan sebesar 2.400.000. Jadi kalau kita kali-kali kan berapa miliar dana masuk ke tanah laut. Dan itu tentu saja akan berimbas kepada pergerakan ekonomi di tanah laut ini sendiri. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kalau kita melihat kondisi pasar, kondisi transaksi di tempat kita, walaupun di tempat-tempat lain kita lihat seiring juga dengan kenaikan harga BBM begitu signifikan, tapi di tempat kita alhamdulillah tidak begitulah pengaruhnya. Artinya kalau kita lihat dari kondisi pasar, aktivitas jual beli termasuk harga juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Ada, tetapi ya itu tadilah wajar-wajar saja. Dan selain itu juga alhamdulillah kita pemerintah juga melaksanakan beberapa operasi pasar ya untuk mengendalikan inflasi itu sendiri. Ya itu. Kemudian untuk operasi juga kita saat ini sudah melalui dana DAK di 2022 yang lalu, 2022 kita akan telah melakukan pelatihan sebanyak 120 orang, baik itu untuk operasi maupun untuk UKM. Dan kita mengharapkan dengan pelatihan-pelatihan itu akan terjadi perubahan dalam pengelolaan koperasi maupun di dalam pengelolaan bisnis UKM. Dan mereka dibekali berbagai ilmu dari para narasumber sehingga kita harapkan ada untuk UKM itu kita sudah mulai UKM kita telah mulai berupaya memenuhi standar misalnya dalam pengemasan
bagaimana pemasaran, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pemasaran produknya secara online dan digital lain-lain. ya. Ya, digital. Jadi kita mencoba agar pelaku UKM kita juga didorong untuk melakukan digitalisasi di dalam marketingnya seperti itu. Iya, kalau tidak mengikuti zaman ketinggalan Pak ya. Ya, tergilas lah nanti. Tergilas. Ya Pak, terkait pendataan UKM-UKM ini Pak, bagaimana dari teknis pendataannya Pak? Karena ini kan banyak sekali ya UKM-UKM kita, bahkan tadi belum Bapak katakan belum sampai targetnya belum masih tercapai dan masih digenjot, dan ini kan memerlukan pendata ya Pak ya, petugas pendata. Jadi bagaimana nih mensiasatinya Pak? Apakah seperti Bapak katakan tadi rekrutmen ya, apakah sudah dilakukan, sudah mencukupi SDM-nya untuk teknis pendata saat ini kondisinya? Iya, jadi kemarin kita sudah melakukan rekrutmen para petugas pendata dan telah terjaring sebanyak 78 orang tersebar di seluruh kecamatan di Tanah Laut. Mereka juga diberikan pembekalan untuk turun ke lapangan. Namun dalam perkembangan selanjutnya ya mungkin karena banyak hal ya, mungkin karena cuaca, karena saat ini cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang macam-macam lah. Kemudian juga faktor jaringan, istilahnya internet barangkali, Letak geografis kita kan, ya ini juga ulun pikir berpengaruh juga dengan mereka. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah bagaimana semangat mereka untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, karena mereka juga dibayar per data oleh kementerian itu, oleh pemerintah ya. Jadi semakin mereka bisa banyak mengumpulkan, tentunya semakin banyak semakin banyak rezeki yang mereka terima seperti itu. Jadi kita sudah mengupayakan itu. Kita masih lakukan evaluasi. Seperti saya katakan tadi, kalau memang kita dirasa perlu untuk melakukan rekrutmen kembali untuk membackup agar kita bisa mendongkrak capaian dari target, dimungkinkan itu, maka kita akan lakukan rekrutmen kembali. Iya. Dan mungkin Pak, apakah ada kriteria Pak yang bisa dikatakan itu UMKM? Jadi sekalian ada pertanyaan dari atensi yang masuk, ini salah satunya Pak. Apakah ada indikatornya ini bisa dikatakan ini UMKM? Karena sekarang banyak juga yang online Pak, atau yang bermain di e-commerce ya. Jadi begini Pak. Ya, itu ada petunjuk teknisnya terkait dengan pendataan itu sendiri. Jadi tidak semua orang yang berusaha bisa dikategorikan sebagai UKM. Tapi ada kriteria, misalnya dia memiliki tempat usaha yang tetap. Ini faktor utama di sini. Jadi kalau dia punya tempat usaha, katakanlah misalnya jual bakso, ada tempatnya, warung misalnya, nah itu bisa dikatakan pelaku UKM. Tapi kalau tempatnya mobile atau misalnya jualan pentolnya keliling, itu tidak bisa dikatakan UKM dalam konteks ini. Nah, mungkin terkait dengan data kita kemarin yang 2021, setiap orang sepertinya kita semua anggap pelaku UKM gitu. Nah, sehingga tapi juga ini alhamdulillah kan dengan pemandangan seperti itu mereka bisa mendapatkan bantuan. Tapi dengan adanya peraturan baru ini terkait kriteria, tentu akan lebih spesifik lagi. Mungkin Mas Denny bisa tambahkan, Mas Denny. Silakan Mas Denny. Oke. Terima kasih. Mungkin apa yang disampaikan Kepala Bidang sekaligus PLH Kadis Koperasi Usaha Kecil Perdagangan itu sangat benar sekali. Jadi di sini saya cuman menambahkan ada beberapa mungkin poin kriteria pendataan KUMKM tahun 2022. Jadi mungkin kriteria pertama itu yang sangat diberi target oleh kementerian itu, pertama-tama itu diutamakan dia punya izin NIB. Kalau perizinan kan ada dua kan. Yang pertama-tama tuh dulu sebelum NIB terbit itu belum dicanangkan, ditargetkan kementerian SKTU. SKTU itu kan surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh kelurahan atau desa. Nah,
Itu kan kalau bikin itu kan biasanya nomor bertumpuk-tumpuk, kadang juga berkali-kali bikin. Tapi sekarang itu lebih prioritas NIB. Jadi kita arahnya ke PTSP ya kalau di sini ya, pakai sistem OSS. Jadi cukup satu kali dia bikin udah seumur hidup dia punya satu Iya, iya. NIB. Walaupun dalam satu pelaku usaha dia punya banyak usaha, cukup satu NIB dia terbitnya. Tidak kalau SKTU nanti tahun ini jual pentol, bikin SKTU. Tahun depan Ganti usaha ganti ya. usaha bikin lagi. Kalau kita di NIB itu kan kalau nambah usaha lagi cukup tambah KLBI-nya aja. Gitu. Pertama itu untuk kategori pendataan ini ya. Jadi untuk yang kedua terus sektor usahanya tuh non pertanian. Jadi dalam artian untuk pertanian ditiadakan untuk pendataan ini. Karena kenapa ditinggalkan untuk sektor pertanian itu ada ranahnya dari BPS juga terkait pendataan dari BPS dia ada pendataan khusus juga buat pertanian. Jadi pendataan itu tidak istilah anggaran tuh nggak tumpang tindih. Artinya ini yang punya leading sektornya pertanian udah BPS saja yang handle, non pertanian biarlah pendataan data tunggal KUMKM. Nah jadi kedua itu. Yang kedua tadi yang terakhir mungkin yang dijelaskan Pak Kabid Perdagangan itu terkait tempat usahanya itu tidak menetap, dia punya fisik tempat usaha yang permanen. Setidaknya walaupun tidak permanen satu toko, paling tidak dia punya lantai dan atap. Contoh nih, kita kan punya pasar nih, itu kan ada los pasar, Los pasarnya. kan cuman ada lantai sama atap. Itu bisa didata oleh para enumerator atau petugas pendataan. Terus terkait kendala mungkin Pak ya, memang banyak kendala kawan-kawan di lapangan itu untuk pendataan. Banyak sih terkait terutama kalau diminta itu KTP. Nah, diminta KTP itu orang berpikirnya itu nanti ada penyalahgunaan. Iya. Padahal sebenarnya kita sudah memberikan legalitas buat enumerator, kita kasih surat tugas, terus kita kasih atribut buat pendataan biar orang tuh lihat oh ini benar-benar petugas dari dinas kami. Iya, hal ini yang perlu disosialisasikan Pak. Iya. Banyak sekali atensi yang masuk ya Ibu terkait masih yang bingung dengan pendataan UKM. Iya, jadi mungkin para responden di luar pelaku usaha yang mungkin terkait kriteria yang kita sebutkan tadi, jangan sungkan-sungkan seumpama dia mau foto atau dokumentasi petugasnya. Kalau kan memang ada beberapa teman-teman di lapangan enumerator setelah dia data berkunjung sama responden, yang bersangkutan bilang begini, kemarin kami didata orang juga sama seperti ini. Nah itu jadi pertanyaan dengan kawan-kawan yang lain, padahal kan semua ada tim. Jadi kita arahkan kalau memang ada seperti itu, pasang badan aja. Kita benar-benar petugas pasang badan dalam artian bilang aja foto kami, foto kami, nanti silakan ini dinas yang memberikan surat tugas, silakan lapor ke dinas terkait, benarkah kami yang mendata. Jadi pertama itu ya tentang memberikan NIK yang agak khawatir karena juga selain oknum yang tidak bertanggung jawab juga kan ramai sekarang ojol ya kan, begitu pakai NIK aja udah bisa kan didaftarkan. Terus, apalagi sekarang mungkin banyak sekali pendataan ya. Banyak. PK22, PKB 2P3A. Benar. BPS sensus dan apa ya kemarin ya. Reksosek ya. Ya, saya juga sudah data itu kalau BPS ya. Sudah data. Terus menanyakan juga kepada responden terkait pendapatan. Nah, mereka kan Pak Kabid mungkin mereka sungkan untuk memberitahu yang sebenarnya pendapatan terkait itu karena takutnya juga berkaitan dengan pajak katanya. Betul. Iya, karena pendapatan diberitahu sebanyak-banyaknya mungkin ada beberapa faktor selain pajak, dia juga nanti kalau banyak pendapatan, banyak uang, takutnya mau minjem nggak diperbolehkan karena sudah banyak uang. Itu salah satu kredit juga berpengaruh juga. Nanti kan katanya kan data itu kan by system ya kan, semuanya bisa mengakses. Jadi dari Kementerian Keuangan bisa mengakses.
dari perpajakan bisa mengakses juga, dari BPS juga mengakses. Mungkin makanya itu disebutkan data tunggal KUMKM. Kenapa disebutkan data tunggal? Karena beberapa eh, apa ya yang berkepentingan berkaitan dengan data itu jadi satu di sana digabung. Jadi cukup satu data itu dilihat, semua yang berkompeten untuk nyari data cukup dibuka itu aja udah semua tercover. Udah terbuka. Terus mungkin ada lagi terkait mindsetnya itu kalau di data itu arahnya ke bantuan. Iya, betul Iya. sekali. Nggak jauh-jauh mulai itu. Nggak jauh-jauh memang, tapi ya ini kan kita bicara. Mungkin kita di break dulu ya. Siap. Ada penelpon yang bergabung nih. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa nih, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juli di Kunyit, Bang. Oh, Juli di Kunyit. Oke, silakan Pak Juli. Oh, iya. Apa yang ditanyakan nih? Banyak betakon. Nah, kalau pelaku-pelaku UKM yang jualan online nih, delivery, kalau nah, apakah termasuk UMKM yang didata juga tuh, Pak Ai? Siap. Nah, lawan apakah juga ada pembinaan terkait pelaku online nih, Pak? Inggih itu aja, Bang, Pak Ai. Oke, itu aja Mas. Juli tadi Kunyit ya? Inggih Juli di Kunyit. Oke. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Juli ya. Iya, Pak. Inggih, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Juli. Sebenarnya kita udah bahas tadi ya. Nah, itu kan ada pertanyaan ya terkait yang nggak punya atap, nggak punya lantai nih Pak ya. Siap. Terkait oleh silakan siapa yang Silakan Pak Denny. silakan Pak Denny. Izin Pak Kabit. Nah, jadi memang kami juga banyak sih dari petugas enumerator tuh mendata terkait online ya, berdagang secara online. Memang online kan dia tinggal di dalam rumah ya kan. Delivery antar-antar. Ya, karena kan kriteria di situ juga campuran, bangunan campuran, artinya dia di situ sebagai tempat tinggal, dia di situ sebagai tempat usaha, sah-sah aja selama dia tinggal di rumah itu. Artinya dia jualan tidak di tanah lapang. Gitu kan. Iya. Dan kalau harapan kami sih dokumentasinya ada, stok barangnya juga ada. Jadi waktu kita petugas enumerator itu dia kan punya dokumentasi tuh. Dia punya dokumentasi ada 2 terkait foto usaha sama respondennya, sama pelaku usahanya, ownernya. Dia dipoto bareng itu sama usaha. Jadi kan setidaknya kan ada produk yang ditampilkan juga. Selfie sama barang fotonya iya, ya. Bisa difotokan sama petugasnya juga kan. Iya, kalau tidak bisa selfie. Jadi mungkin itu. Jadi paling tidak ada stok ready lah, barang yang kelihatan. Kalau tidak ada biasanya ditampilkan di foto. Misalnya dia punya transaksi jual beli mungkin via WA atau punya e-commerce sendiri ya kan. Atau mungkin dia gabung di Shopee, atau tampilkan aja waktu dia foto itu di rumah itu dengan. Tapi kadang di foto nggak kelihatan, tapi bagaimana caranya biar kelihatan. Artinya memang dia punya usaha di online, ada pembuktian. Iya. Jadi gitu. Jadi intinya selama dia jualan ada bangunan permanen, campuran, ya dia sebagai rumah, ya sebagai usaha, ya silakan aja. Yang penting pembuktiannya ada gitu kan. Kadang kan kita mohon maaf nih karena mindsetnya kalau di data itu nanti dapat bantuan ya kan. Ya itu dapat bantuannya boleh aja. Kita alhamdulillah sih teman-teman UKM dibantu. Tapi mindsetnya jangan pertamanya seperti itu dulu. Yang penting didata dulu. Nanti kebijakan lah pemerintah yang ngambil keputusan. Nanti kalau sudah ini ngomong-ngomong bantuan di data juga nggak mau gitu kan. Yang penting data dulu. Apa-apa data dulu, daftar dulu. Nah kalau sudah data, nanti ke depannya seperti apa petunjuk dari pemerintah daerah atau pusat, nanti ngikuti aja karena data kita sudah tercover di sistem. Jadi kalau tadi masalah online didaftarkan boleh aja. Yang penting ada pembuktian bahwa usahanya memang ada, gitu aja sih. Mungkin Pak Kabit bisa menyampaikan. Silakan Pak. Ya, jadi karena ini berbicara tentang dunia maya. Dunia maya. Jadi barangkali dari pihak petugas enumerator tidak melihatnya secara nampak. Di satu sisi juga mereka adalah pelaku ekonomi, pelaku UKM. Nah, kalau misalnya merasa punya kepentingan terkait dengan pendataan, kita juga memberikan saran, mungkin bisa melaporkan sendiri ke Dinas
koperasi usaha kecil perdagangan agar bisa didata mereka-mereka ini. Karena terkait tadi dunia maya tidak terlihat kan oleh para enumerator. Iya, betul. Nah, jadi seperti Mas Juli tadi, bisa nggak kami didata? Oke, bisa. Karena tidak terdata oleh petugas, datang aja ke tempat kami. Ini bisnis kami, ini loh fotonya, ini silakan. Bahkan sekarang ini kan pemerintah kita sudah menggiatkan sekali agar transaksi barang dan jasa pemerintah itu menggunakan sistem daring tadi, terutama aplikasi Sosialita misalnya. Udah go digital, Pak ya. Ini dengan digitalisasi ini juga kesempatan emas bagi para pelaku UKM di tempat kita, baik itu barang maupun jasa, untuk bisa berkontribusi di dalam pembangunan daerah. Dan pada gilirannya juga ini akan meningkatkan taraf hidup, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah kita. Bahkan kemarin Pak Bupati di Kopi Morning beliau sudah menegaskan sekali agar dinas-dinas itu betul-betul dan instruksinya juga jelas dengan surat edaran supaya di anggaran perubahan ini transaksi itu dengan digital. Jadi dengan Sosialita. Bahkan kalau memang di Sosialita itu sudah vendornya juga ada yang bukan orang tanah laut, tapi di luar tanah laut juga ada. Mau dimasuk Nah, juga ya? itu masuk juga. E-katalog gitu juga ya? Betul, e-katalog lokal kita kan di Sosialita itu. Jadi ayolah kita manfaatkan. Bahkan kalau memang di antara vendor itu yang kita cari ada yang dari luar, ada yang tanah laut, ya kita utamakan dulu lah yang lokal kita tanah laut. Karena bagaimanapun imbasnya kan efek dominonya itu lumayan Betul. besar untuk masyarakat kita. Jadi ini Mas Juli, kalau memang ada bisnis seperti itu tidak terdata oleh enumerator, kami himbau datang aja ke Diskopda untuk didata. Karena ini penting terkait data ini ya nanti untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya, terutama untuk pelatihan-pelatihan. Karena perlu juga kami sampaikan pada saat ini pemerintah kabupaten kita itu sudah atensinya untuk pelaku UKM koperasi ini sudah bagus, sudah lumayan bagus ya. Jadi misalnya di 2022 ini ada bansos untuk para kelompok pelaku ekonomi itu kan lumayan besar. Kemudian juga ada kelompok-kelompok kita ya, ekonomi kita yang diberikan bantuan pinjam alat untuk pengemasan. Nah, jadi sehingga kemasan-kemasan yang seperti produk-produk makanan ringan itu udah tidak menggunakan, kalau plastik tidak dengan api lagi ya, tapi pengemasan yang sudah mekanik sudah bagus gitu. Bahkan beberapa UKM kita udah kemasannya itu udah memenuhi standar yang bisa masuk ke pasar-pasar Retail ya, Pak ya? retail modern. Ya, jadi kita lihat ada beberapa itu yang di gerai-gerai di retail modern, ada di Indomaret tuh udah masuk produk-produk lokal kita. Jadi kita harapkan dengan kemasan yang menarik, dengan desain yang bagus, dengan kualitas yang dijamin oleh kehigienisannya oleh PRT-nya ada di situ, mungkin itu juga expired-nya ada, bahkan label halalnya juga ada. Ya, ini adalah sebuah hal yang diharapkan di dalam konteks persaingan bisnis sekarang ini. Jadi para pelaku UKM kita dorong ke arah sana sudah. Di tahun ini kita melatih sebanyak 120 orang ini. Jadi ada 70 orang dari pelaku UKM dan 50 orang koperasi ini yang dilatih. Yang kemarin juga selain pelatihan di ruang kelas, mereka juga dibawa untuk ke lapangan melihat di daerah lain seperti apa yang kita anggap di sana sudah berkembang. Kemarin koperasi bawa ke Tabalong ya Mas Dani ya, UKM juga dibawa ke Kabupaten Banjar. Mereka diberikan pengetahuan dan pengalaman untuk studi tiru lah di tempat-tempat tertentu, bagaimana nanti bisa melakukan metode ATM di tempat
masing-masing. Jadi di sana kan amati, tiru dan modifikasi di tempat di daerah kita masing-masing. Nah, jadi kita harapkan dengan pelatihan itu para pelaku UKM kita juga koperasi kita akan semakin kompetitif, akan semakin bermanfaat dan juga akan bisa memberikan kesejahteraan kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, dan juga secara umum akan peningkatan pendapatan domestik bruto kita. Iya, seperti yang Warwiri dikatakan sekarang UMKM naik kelas, Pak ya. Ya, Wah, betul. itu mungkin ini yang digenjot oleh Diskopdak, Pak ya. Betul. Dalam Jadi rangka UMKM pemerintah naik ini luar biasa sudah perhatiannya, bahkan di dalam peraturan pemerintah yang nomor yang tahun 2021 itu kelas. itu sudah disebutkan bahwa area-area publik yang dimiliki atau perusahaan-perusahaan besar, badan-badan usaha itu berkewajiban untuk menyediakan space paling tidak 30% untuk UKM. Nah, jadi kayak di bandara misalnya, itu ada menyiapkan ruang untuk UKM. Nah, sekarang alhamdulillah UKM kita juga, kalau Mas Iwan mau ke terbang kemana misalnya lewat Samsudin itu di bandara, di bandara tuh ada tuh punya produk ada kita di space-nya, Sarinah itu. Jadi produk-produk UKM kita mampu untuk tembus di sana. di Pak, sana. ya. Ini menandakan bahwa pelaku UKM kita ini sudah bisa berkompetisi. Nah, ini jadi apalagi di dalam Perpres nomor 39 itu kan di pasal 85 itu diharapkan nanti dalam kaitan pengadaan barang dan jasa itu oleh pemerintah 40% itu arahnya untuk ke pelaku UKM. Nah, ini kan sebuah angin segar lah untuk UKM bagaimana bisa berkontribusi di dalam pembangunan negeri ini. Melebarkan sayapnya, Pak ya. Iya, seperti itu. Betul. Dan ini ada yang masuk di sini, Pak. Katanya dari Ruri nih, Pak. Ruri di mana nggak tahu nih ya. Tempat alamatnya nggak ada. Jadi pembinaan seperti apa, Pak, yang didapatkan oleh UMKM oleh Diskopdak? Nah, ini Pak, pembinaan seperti apa yang didapatkan oleh UKM dari Diskopdak? Sebenarnya sudah disampaikan tadi ya, mungkin bisa diulang lagi nih, Pak. Ruri yang tahu di mana nih, Pak ya. Jadi pembinaannya tadi banyak ya, multiple ya. Jadi mulai dari bagaimana manajemennya, bagaimana marketingnya, bagaimana pemanfaatan digitalnya. Nah, ini sudah materi-materi itulah yang disampaikan di dalam program-program pelatihan kita kepada pelaku UKM dan koperasi selama ini. Ya mungkin nanti Mas Ruri ya, kalau misalnya Mas Ruri ini pelaku UKM juga, ya kalau misalnya belum terdata ya didata dulu sehingga nanti ketika ada pelatihan ya bisalah nanti diikutsertakan ya. Karena insya Allah di 2023 nanti kita ada alokasi DAK lagi untuk pelatihan itu sebesar Rp406.770.000. Nah, ini lumayan besar. Kalau 2022 Rp404.200.000. Jadi kalau kemarin dari target tahun ini 2020 dari target 113 peserta, ternyata kita mampu mengikutsertakan 120. Nah, ini kan melampaui target. Jadi dengan dana yang ada kita bisa memaksimalkan peserta. Nah, ini alhamdulillah. Artinya mudah-mudahan dengan bekal pengetahuan tadi ya betul-betul bisa dimanfaatkan, diterapkan untuk peningkatan bisnisnya, usahanya ya gitu. Dan inilah mungkin salah satu efek dari pendataan UMKM ini, Pak ya. Seperti itu. Iya, seperti yang tadi saya masuk. Jadi luar biasa. Namun yang pasti harus didata ya, Pak ya. Betul sekali. Masuk datanya dulu, baru bisa ikut pelatihan pembinaan yang dilakukan oleh Diskopdak. Dan mungkin juga buat rekan Gubernur FM di siang hari yang ingin bergabung silakan di 08115012 304. Rekan dengar, kita mungkin ke tema yang satunya nih ya. Setelah pendataan UKM ada informasi yang beredar DAK untuk Bina Koperasi dan UMKM. Gimana nih, Pak, terkait dana alokasi khusus yang mungkin didatangkan dari pusat kah atau gimana, Pak, nih, Pak?
Oh iya, yang namanya DAK ya, jadi DAK ya, tapi jangan ditambah lagi ya, cukup DAK. Nanti kalau ditambahi bisa artinya lain Iya lagi. betul. Kotor Pak ya. Kotor kalau bahasa Banjar seperti itu ya. Jadi DAK itu kan anggaran dari belanja negara pusat yang dialokasikan ke daerah dalam rangka membiayai pembangunan atau program yang ada di daerah. Nah, kebetulan DAK ini ada yang fisik, ada yang non fisik. Nah, untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan, kebetulan kita mendapatkan DAK non fisik. Oh, non Tadi fisik. tujuannya DAK non fisik ini adalah dalam rangka peningkatan kompetensi para UKM dan koperasi, pembinaan ya berupa tadi, ya. pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan. Itulah dana yang kita berikan, yang dikelola kita, yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, sehingga tujuan akhir kita adalah bahwa para pelaku ekonomi tadi dan para pelaku bisnis koperasi itu memiliki kompetensi, memiliki wawasan, sehingga nanti bisa tentu saja respons terhadap bagaimana perubahan, bagaimana perkembangan bisnis sekarang. Jadi kita berharap koperasi mengubah pola bisnis dan memanfaatkan teknologi. Jadi digitalisasi perlu dengan koperasi, sehingga di sana juga disampaikan bagaimana teknik digitalisasi, bagaimana teknik pemasaran melalui digital itu disampaikan oleh para narasumber. Tinggal bagaimana nanti mereka itu mau dan mampu untuk menerapkan ilmu yang diberikan. Jadi DAK itu DAK non fisik yang kita kelola untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi para pelaku ekonomi itu. Ya, ini mungkin ditanyakan oleh para tenis yang masuk gitu Pak. Jadi ada yang DAK ini apakah intensifkah gitu ya? Dan intensif itu biasanya yang langsung ke sana gitu loh, larinya dari yang pertanyaan di sini. Baik Pak, terkait DAK ini apakah tanah laut saja Pak yang ataukah seluruh kabupaten kota yang mendapatkan dana alokasi khusus ini? Hampir semua kabupaten kota mendapatkan dana alokasi khusus. Nah, tentu saja ini kan melalui usulan. Kalau daerahnya tidak ngusul, ya barangkali tidak dapat juga. Oleh karena itu, atau mungkin ada indikatornya Pak. Jadi terkait kita mendapatkan DAK ini? Ya tentu kan kita melakukan usulan dulu ke kementerian yang akan memberikan ini. Jadi apa keperluan kita? Jadi mereka berdasarkan input dari kita juga. Sehingga nanti kementerian akan mengalokasikan anggaran DAK untuk kabupaten kota yang membutuhkan. Jadi ini kan tentunya kalau di tempat kita kebetulan dapat non fisik, ya arahnya ke peningkatan kompetensi tadi. Kita belum dapat yang fisik ya, belum ada. Ya mudah-mudahan lah nanti siapa tahu ada fisiknya dalam hal ini ya, untuk membantu perlengkapan atau seperti apa kepada para pelaku ekonomi. Nah, kalau melalui pemerintah daerah, mungkin Pak ya. Pemerintah daerah ini kan sudah lumayan sudah memberikan perhatian, memberikan bantuan. Walaupun saat ini juga arah kita juga ini terhadap pemenuhan pasokan, misalnya dari pasokan apa, katakanlah kalau kayak rumah makan, kayak misalnya yang lain-lain, yang bisnis kuliner, ya sekarang juga kita tahu lah kadang-kadang terkait dengan pasokan energi misalnya. Nah ini juga menjadi perhatian kita untuk itu ya. Jadi seperti itulah penggunaan dana DAK. Belum menyentuh kepada DAK ini untuk bantuan permodalan, belum. Iya Ini betul. baru Seperti yang itu. kita sampaikan tadi Pak, baru saja masuk Pak, SMS-nya juga ada pesan chatnya masuk. Padahal kita sedang mengulas ini ya. Dari Jali nih Pak. DAK ini berupa bantuankah, intensifkah kepada UMKM atau berupa kegiatan-kegiatan aja untuk UMKM ini Pak? Iya. Wah, Terjawab sudah. Terjawab sudah dari Juli di Angsal tadi ya. Oke, dan rekan-rekan Turun FM mungkin yang namanya dana ya familiarnya dana nih Pak ya. Jadi ya pasti intonasinya ke sana lah. Jadi mungkin itu yang ditanyakan rekan-rekan. Jadi mungkin Pak terkait DAK ini apakah mungkin karena
keberhasilan dari Diskopdak dalam mengelola pembinaan UMKM ataupun juga pelatihan-pelatihan pembinaan yang selalu mungkin dilaporkan ke kegiatan-kegiatan di sana. Apakah ini mungkin salah satu juga Pak pendukung kita mendapatkan DAK ini? Pasti. Jadi kalau pemerintah melihat, pemerintah kan memonitor dan kita melaporkan setiap pengelolaan dana DAK ini. Bagaimana pengelolaannya? Betul tidak? Sesuai nggak dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan? Dan bagaimana presentasi capaiannya? Kan itu kan dievaluasi. Semakin kita berhasil, semakin kita tinggi capaiannya, tentu akan menjadi perhatian dari pemerintah. Akan mengalami kenaikan. Contoh misalnya, ini tentu bisa kita lihat. 2022 kita menerima 404 juta. Di 2023 ini akan mengalami peningkatan sebesar 406 juta. Sekian ya. Jadi tidak mungkin pemerintah menaikkan kalau prestasi kita tidak baik. Betul. Ini dia. Jadi oleh karena itu pemerintah pusat itu sangat tegas dengan aturan. Jadi kalau misalnya ada target yang harus dicapai ternyata tidak dipenuhi, ya mereka tidak segan-segan untuk mengurangi bahkan mungkin memban atas dana itu. Nah, jadi kita harapkan kita berusaha agar kita terus bisa memberikan pertanggungjawaban yang terbaik, bisa melakukan pengelolaan dana DAK yang terbaik, sehingga setiap tahun kita akan mendapatkan lagi dana DAK yang mungkin bentuknya lain lagi, kita harapkan begitu. Jadi kita berharap nanti ya pemerintah pusat punya pemikiran bukan hanya kepada peningkatan wawasan, kompetensi, tapi juga diharapkan nanti ada stimulan lain kepada para pelaku ekonomi ini, pelaku usaha ini. Apakah itu istilahnya bantuan alat, ya atau mungkin nanti kemudahan-kemudahan lain di dalam hal mengupayakan permodalan. Tetapi untuk kita tanah laut kan kita akuilah tanah laut, alhamdulillah melalui Pak Bupati kita melakukan pinjaman tanpa bunga dengan gapura karomahnya, tanpa agunan lagi, walaupun juga ada beberapa yang kendala yang masih macet itu beberapa ya, sedikit sekali persentasinya, tapi juga itu menjadi catatan juga. Ya kadang-kadang orang kalau sudah dikasih duit dikira ini utangan, nanti lama-lama bisa bergeser dikira bantuan, lama-lama bergeser bisa jadi pemberian. Hilang kesadaran utangnya, padahal yang namanya utang ini kita memberikan istilahnya ya sentuhan lah. Yang namanya utang itu wajib dibayar hukumnya. Betul. Sampai mati itu menjadi ya kalau kita nyolatkan jenazah kan pasti nanti ada yang bicara kan. Ahli waris. Kalau ada orang utang piutang hubungi ahli waris kan gitu. Artinya begitu pentingnya itu. Walaupun itu duit negara, apalagi kan utang dengan negara minta ampunnya ke seluruh rakyat gitu ya. Nah ini tapi ya masih diupayakan. Kemarin ada rapat tentang gapura karomah yang masih ada beberapa, tapi masih sedikit lah yang itu yang masih ada terkendala. Artinya apa? Pemerintah udah begitu perhatian kepada pelaku ekonomi ini untuk bisa mereka berkembang, mereka berusaha. Ya, hanya tinggal bagaimana mereka memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya dan bagaimana mereka intinya adalah mensyukuri bantuan pemerintah ini. Mana ada di kabupaten kota lain yang seperti kita pinjaman tanpa agunan, tanpa ada bunga, 0% dikasih begitu aja. Membayarnya koler. Wah ini kan sungguh luar biasa ini. Kalau sampai seperti itu namanya orang tidak bersyukur. Betul. Ini dia. Seperti itu Mas Iwan. Ya mungkin karenanya ada gapura karomah ini mungkin salah satu pelajaran Pak ya untuk mungkin nantinya belajar ke bank yang lain, bank komersial lain. Jadi ini perdana lah untuk belajar meminjam lah. Betul. Mungkin. Nah, selanjutnya mungkin ke bank konvensional yang lain ya. Dan saya ingin dengar suara Pak Firman Septian SE ya. Beliau ada petugas penyuluh koperasi lapangan ya.
mungkin kita off dulu DAK ya, karena sudah ter apa ya, tercover ya. Jadi sudah mengerti mungkin dari atensi yang masuk bahwa DAK ini maunya intensif itu Pak, atau ya tadi bantuan-bantuan. Jadi intensif adalah berupa pembinaan, artinya kegiatan kita dari Diskobrak yang akan yang pastinya orang-orang yang sudah didata yang masuk dalam data UKM. Betul sekali. Bagaimana kondisi koperasi yang ada di Tanah Laut ini, Pak? Seperti dikatakan PLH Diskobrak tadi bahwa ada yang mati suri, dan mungkin langsung saja ini terkait dengan koperasi yang sekarang berada yang menamakan koperasi, Pak. Tapi simpan pinjam bahkan harian bayarnya Pak 10.000. Jadi terkait koperasi apa yang bisa dikatakan di koperasi ilegal kah? Koperasi legal kah? Atau memang bisa dikatakan koperasi ataukah hanya apa ya Pak? Gedok. Ke namanya saja koperasi Pak. Tapi sebentar dulu kita break dulu ya. Kita ada pendapat Mas dulu kita dari pertanyaan saya. Halo. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan di Batu Ampar nih. Pagi Pak Abdillah dan rekan-rekan dari koperasi nih. Selamat pagi Pak Anto ya. Tahu sudah Pak Abdillah ya Pak ya? Mendengarkan keterangan Pak Kabit ini terasa lega itu. Lega ya. Berharap juga kan? Cuma ada. Jadi gini Pak Abdillah, kalau beberapa tahun yang lalu kan kita jarang sekali melihat adanya toko serba ada kayak Alfamart dan Indomaret kan. Nah sekarang menjamur itu Pak. Sementara kita menggiatkan UKM ya, di sisi lain kita menumbuh kembangkan Alfamart di mana-mana Pak gitu loh. Nah itu gimana Pak sebenarnya hal yang terjadi itu sebenarnya gimana? Kemarin kan kayak beberapa tahun yang lalu di daerah Bati-Bati itu tidak ada Alfamart gitu loh. Sekarang kan menjamur gitu loh. Ya, oke, itu aja Pak Abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Silakan Pak. Retail yang bermunculan ini Pak. Iya. Mungkin, ya. Jadi begini ya. Terkait dengan retail modern itu memang ada di dalam aturan daerah kita, di Perda kita, dan ada diatur di dalam peraturan Bupati Tanah Laut. Pembangunan untuk retail modern itu sendiri itu dibagi dalam beberapa zona. Zona 1 misalnya Kecamatan Plehari, Bajuin, Tambang Ulang. Kemudian zona 2 itu Bati-Bati, Kurau, Bumi Makmur. Kemudian zona 3 Takisung, Batu Ampar, Penyipatan, dan zona 4 Jorong dan Kintam. Jadi karena memang di dalam peraturan Bupati itu memberikan ruang, Perda kita memberikan ruang untuk pembangunan retail modern. Dalam konteks persaingan bisnis sekarang ya kita tidak bisa melarang sepanjang ada memang koridor atau acuan aturan hukumnya. Nah, persoalan bisnis ini tentu saja harus kita lihat dengan bijak begitu. Masyarakat kita ajak juga untuk berpikir secara komprehensif, berpikir cermat terkait dengan keberadaan toko modern yang barangkali di dalam konteks layanannya, kemudian harus dilihat juga dengan konteks harganya. Kalau kita lihat harga di retail modern itu bisa lebih mahal daripada di warung-warung tetangga. Nah ini, jadi kita tidak bisa melarang itu, kita tidak tidak bisa melarang orang berusaha, namun kita bisa membatasi setelah di dalam zona itu sudah terpenuhi kuotanya, full, kita tidak akan mengizinkan lagi. Sebenarnya jujur banyak sekali yang masih ingin mendirikan, tapi kita tidak bisa mengizinkan karena kuotanya sudah habis. Nah, memang yang membedakan antara retail modern dengan yang katakanlah ya tradisional, sebenarnya tidak tradisional juga. Itu kan cuma persoalan layanannya dan persoalan bagaimana penghitungannya. Jadi kalau retail modern itu dengan tinggal klik berbunyi kan, harganya masuk ke komputer, nilainya, kemudian barang-barangnya ada labelnya, itu tidak ada tawar menawar, itu aja yang membedakan. Jadi kalau misalnya punya
orang punya duit banyak mau mendirikan toko yang besar seberapapun besarnya, itu bisa aja. Artinya tidak bisa kita katakan modern kalau misal dalam kalkulasinya hanya masih menggunakan manual. Kalau misalnya di Pelihari kita ambil contoh, ada toko yang di daerah Bajuin Plaza, toko Mitra itu kan jualannya, Iya betul. kalau dibandingkan Alfamart mungkin kalah itu Alfamart. Tapi dia tidak bisa dikatakan toko modern, tidak bisa dikatakan retail modern, karena dia masih dalam proses penghitungan, proses anunya masih ini kan manual. Nah, ini masalahnya. Jadi terkait dengan ini kita jangan a priori dengan kehadiran Alfamart maupun Indomaret, ya kita harus bijaklah. Kita menghimbau juga kepada masyarakat, ini adalah pilihan, sehingga tantangan juga kepada namanya toko-toko milik masyarakat untuk memacu bagaimana bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, yang nyaman juga, yang nyaman juga, karena era kita di sini tidak bisa dipungkiri. Betul. Era kompetisi dan era layanan. Jadi layanan yang terbaik itulah yang menjadi daya tarik orang. Kalau melayaninya bagus, ruangnya bagus, harganya juga murah, ya ini kan akan dituju orang. Nah, tapi bisa dibandingkan kok. Saya pikir antara warung-warung itu harganya bisa lebih mahal di retail modern. Jadi gitu ya Mas Anto ya. UKM tetap kita giatkan, bahkan retail modern pun kita di dalam klausel Perbub dan Perda itu wajib menampung atau bekerja sama dengan UKM kita. Makanya kalau ada di Indomaret tuh ada produk-produk yang UMKM ada itu dipajang di gerai mereka itu. Saya melihat ada yang dari produk UKM dari Kintab, kemudian Tirta Jaya yang jahe merah segala macam itu ada di Indomaret ini. Cuma memang teman-teman juga ngeluh di Alfamart belum ada katanya. Nah ini juga kita akan terus telusuri, karena perjanjian mereka itu kan harus melibatkan UKM seperti itu. Dan juga mungkin harus masuk ke sana standarnya juga, standar kemasannya, standar pelabelannya mungkin harus, ya itu tadi yang diberikan pembinaan dari Diskoblok tadi ya Pak ya. Standar kalau Alfamart sangat ketat, mereka tidak mau mentolerir. Jadi harus memang kemasannya itu standar, kemudian ada label halalnya dari MUI, ada dari Kementerian Kesehatan atau Depkesnya, jadi ada BRT-nya, kemudian ada juga tenggat expired-nya harus dicantumkan di situ, seperti itu. Jadi harus lengkap lah, sehingga masuk betul-betul kemasan itu kategori BDKT, barang dalam kemasan tertutup. Dan itu juga menjadi bagian dari tugas kami untuk memantau dalam hal kemeteorologiannya gitu. Ini efek dominonya seperti itu. Iya betul. Iya Mas Arianto sudah terjawab ya bahwa kita tidak bisa melarang, tidak bisa memaksakan memang, namun UMKM terus kita genjot ya untuk naik kelas seperti yang kita sampaikan tadi, naik kelas untuk bisa memberikan sayap dan masuk ke retail modern juga. Dan inilah yang mungkin yang kita tidak bisa pungkiri ya, perkembangan zaman belum kelar lagi 4.0 udah masuk 5.0 ya Pak ya. Iya. Jadi ini luar biasa perkembangan zaman, kalau kita tidak ikuti ya begini saja stuck gitu. Jadi mungkin bagi pelaku UKM harus benar-benar menguasai platform-platform ya Pak ya, terkait pasar digital ini. Baik, ke Bapak Firman tadi ya. Silakan Pak untuk kita pertanyaan kita tadi Pak. Oke. Ya, selamat pagi para pendengar siaran tontonan. Asik suaranya ini berat Pak ya. 102,3 FM. Oke. Dulu kenal Mas Iwat sama basis. Sesama musisi sepertinya nih kumpul. Lama tak jumpa. Saya siap jadi vokalis begini ya. Dia juga nih Pak. Oh iya. Ya, oke. Terkait koperasi, koperasi ini memang keadaannya di Tanah Laut memang saat ini 162, memang jumlah yang seperti disampaikan oleh PLH Kadis kita. Saat itu, tapi kabar terbaru ini, per hari ini tadi kita sampaikan memang yang aktif sekarang meningkat, ada 76 koperasi. 76, satu nambah ya? Satu nambah, iya. Jadi ini suatu indikator lah untuk yang tadi, kaitannya dengan DAK tadi, dana tadi.
Dana dak non fisik itu nanti dilihat dari berapa jumlah koperasi yang memiliki sertifikat nomor induk Oh, koperasi. jadi di AK ini koperasi juga Pak ya? Iya, Bukan UMKM saja ya? Jadi KUMKM Iya, ya? betul sekali. Koperasi usaha kecil, usaha Iya. mikro. Pendataan lengkap juga sebenarnya kaitannya juga dengan PL, itu pendataan lengkap, KUMKM sebenarnya. Jadi koperasi juga masuk juga. Iya, jadi salah satunya itu. Terus kondisi koperasi yang tidak aktif ini memang kaitannya peninggalan zaman bahula sekali seperti ada kredit usaha tani saat itu zaman tebu rakyat Indonesia seperti itu. Iya, KUD lu ketua untung duluan. Ketua untung duluan. Terus ada juga kan istilah KUT Pak. Ketua untung terus katanya. Jadi ada kaitannya ke sana terus dengan pinjam-pinjaman itu. Tapi kita sempat komunikasi dengan Dewan Koperasi Indonesia saat itu. Kita ingin adanya pemutihan lah terkait bantuan atau dana bergulir zaman bahula itu. Tetapi sampai saat ini masih dikaji oleh LPDB namanya di kementerian, itu ada lembaga pengelola dana bergulir namanya. Jadi mereka sampai saat ini masih mengkaji dana-dana yang bahari itu. Jangankan kita untuk mengembalikan dana, untuk mencari koperasinya saja sampai sini. Iya, kadang sulit di mana rimbanya. Iya. Jangan ke pengurusnya sudah ada di balik papan. Papan namanya jabuk istilahnya. Nah, dan ini kaitan juga dengan enumerator juga. Kadang-kadang mereka kan bukan sebatas mendata untuk UKM, tapi mereka juga mendata dengan koperasi. Sampai mereka pun akhirnya kehilangan jejak. Karena apa? Ya tadi tinggal namanya tadi. Jadi memang kesulitan seperti itu. Terus kaitannya dengan koperasi yang ilegal, kita sebenarnya di dinas itu ada namanya tim Satgas Pengawas Koperasi. Ya termasuk bapak-bapak di samping ini ya. Jadi beliau ini direkomendasikan oleh Kementerian Koperasi kaitannya dengan Waskop tadi, pengawasan koperasi. Jadi kaitannya dengan pengawasan ini, kita melihat dulu dari segi kelembagaannya, apakah mereka ini memang terdaftar di ODS, namanya ODS itu Online Database System. Itu biasanya itu memang terekam, bisa dicek. Jadi keberadaan koperasi itu benar-benar termasuk atau terdata atau tidak, seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka adalah koperasi harian, tidak memiliki izin, nah itu tindakannya ada di pengawasan koperasi seperti itu kaitannya. Jadi kita sampaikan juga ada sedikit kepada masyarakat untuk hati-hati terkait ini. Apakah koperasinya harian berkedok koperasi tadi namanya koperasi. Taunya mereka yang minjam harian ibu-ibu biasanya. Di pasar-pasar tuh ada katanya minjam ini koperasi harian katanya taunya, padahal sebenarnya bukan koperasi. Koperasi detail. Ya, kalau koperasi itu punya identitas seperti kantor, seperti mereka memiliki ada syarat-syarat untuk peminjaman juga ada, bukan sebatas untuk KTP dilihat kan sudah cair, tidak, tetapi ada prosedur yang harus dilalui. Mereka harus menjadi anggota koperasi dulu kan seperti itu. Jadi tujuan koperasi kewaspadaan masyarakat kepada koperasi ini, apakah nanti sifatnya online, kan ada juga sebenarnya kasus yang viral saat ini mungkin seperti koperasi simpan pinjam online kan seperti itu. Kita hati-hati juga. Jadi kita meminta kepada masyarakat kalau memang ada indikasi terkait suku bunganya terlalu tinggi atau apa dan sebagainya, tolong segera laporkan ke dinas kami khususnya bidang koperasi. Nanti ada tim Waskop yang akan bergerak. Mungkin karena tim Waskop ini juga dilindungi oleh undang-undang kan mereka dengan peraturan. Jadi kaitannya ke sana. Terus kita sedikit menyenggol ke masalah DAK tadi, dak non fisik, kan kaitannya dak non fisik untuk bina koperasi dan UKM. Jadi kita beritahu kan, kita sedikit bangga gitu dengan terkait dak non fisik ini. Karena apa? Karena kabupaten kita yang pertama untuk mengadakan pembelajaran lapangan dengan dak non fisik ini suatu prestasi lah buat kita banggakan. Alhamdulillah ya. Karena apa? Akhirnya dari kabupaten lain yang tempat kita lokus ke sana, akhirnya mereka jadi terinspirasi gitu. Oh ini Kabupaten Tanah Laut mantap banget gitu. Jadi suatu kebanggaan lah bagi kita. Jadi sebatas pembelajaran bukan sebatas untuk teori lagi, tapi kita harus ke praktek dan bagaimana membangun kemitraan ya Pak Den ya. Sebenarnya pada saat kita lokus itu ada terjalin kemitraan. Jadi produk antara produk kita dengan produk mereka barter. Jadi di sini saling menguntungkan lah. Ini jadi alhamdulillah dengan dak non fisik ini kita menjadi
contoh untuk ditiru, jadi suatu kebanggaan lah bagi kita. Jadi indikator untuk DAK ini itu tadi penerbitan sertifikat NIK koperasi, peningkatan RAT-nya koperasi, rapat anggota tahunan koperasi, terus ada UMKM naik kelas, NIB-nya pertumbuhan NIB, dia terus NPWP dengan kaitan dengan perpajakan juga ada. Jadi kesana kaitannya. Jadi alhamdulillah Tanah Lot untuk beberapa tahun ini memang dapat itu. Dana DAK non fisik ini memang kaitannya ke sana. Jadi hasilnya jelas. Jadi ini suatu kebanggaan dan kita syukuri juga untuk tahun ini. Kemarin kan Bapak Bupati kita kan dapat penghargaan tanda jasa bakti koperasi dan UKM ini pas hari kemarin. Iya, memang kita tahu ya Discoblog ini banyak beberapa kali sudah banyak nih ya. Mungkin sama satunya dia akan muncul terus ya. Amin. Mungkin meningkat ya. Discoblog siap hadir terus kalau diundang ke sini. Apalagi nanti kan ini ke depan itu untuk koperasi itu kan ada rencana pendirian pabrik bokar, kemudian minyak merah juga. Ya, kemarin di Kopi Morning Pak Bupati juga minta untuk audiensi dengan Menteri Koperasi dan UKM. Ya mudah-mudahan nanti Pak Menteri bisa menerima beliau nanti untuk itu. Jadi kalau terkait dengan koperasi tadi yang hari itu bukan koperasi Mas Iwan, tapi Kuperasi. Kuperasi. Jadi orang-orang tuh diperas sama mereka karena suku bunganya tinggi. Kuperasi ya. Satunya juga koper isi. Untuk ngisi kopernya yang peminjam yang tukang pinjamin tadi ya itu. Jadi kita himbau kepada masyarakat betul seperti Mas Firman katakan bahwa kalau memang ada hal seperti itu tolong dilaporkan karena ini juga menjadi keluhan banyak orang. Bahkan kita tidak bisa melacak. Kami pernah tahun kemarin waktu saya bergabung di bidang koperasi, di penyuluh koperasi, saya juga bagian dari Satgas. Kita mencoba menelisik koperasi-koperasi yang simpan pinjam yang ada di tanah laut. Ternyata mereka ini kita katakan sesuai dengan aturan, karena mereka memang berbadan hukum, kemudian payung hukumnya jelas, datanya jelas juga peminjamnya dan suku bunganya juga tidak seperti yang kita terima seperti itulah. Artinya ya makanya saya katakan saya minta informasi dari mereka, kata mereka dari kawan-kawan yang koperasi itu memberitahu itu Pak orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang memang mereka menyasar pedagang-pedagang yang kecil-kecil dengan iming-iming kasih nanti tiap hari bayar. Orang lihat duit itu kan kadang-kadang dia tidak mikir lagi, yang penting aku dapat dulu. Karena yang namanya utang tuh kadang-kadang enak gitu. Cuma bayarnya kadang-kadang yang bikin ribet gitu. Jadi seperti itu kira-kira Mas. Iya, jadi biasanya rekan-rekan ibu-ibu nih Pak. Bahkan nggak jualan Pak, dapat buat pinjaman koperasi bodong. Seperti itu ya. Koperasi tadi ya, koperasi ya. Jadi berhati-hatilah ya mungkin ya. Baik rekan-rekan FM, sebenarnya banyak sekali yang ingin kita bicarakan, namun tidak terasa udah 1 jam gitu Pak, lewat malahan ya. Namun saya ingin ada sedikit mungkin pertanyaan dari saya nih Pak. Apakah ada Pak di Tanah Laut ini mayoritas mungkin yang yang fokus pemerintah kita dalam suatu garapan produk yang punya potensi besar Pak di Tanah Laut ini yang mungkin bisa naik kelas, yang jadi pembinaannya lebih prioritas ke sana? Apakah ada nih dari pemerintah kita yang mungkin garapan produk yang punya potensi besar lah di Tanah Laut? Ya, tadi saya katakan yang potensi besar kita satu misalnya koperasi. Koperasi ada kita yang namanya koperasi bokar. Koperasi bokar yang ada di Batu Ampar, dan mereka selama ini mereka menjual produk karetnya itu ke perusahaan, ke ini ada yang dikirim ke Batu Licin. Nah, tetapi apa yang mereka jual itu kan artinya kualitasnya masih tidak sesuai, sehingga harga itu tidak bisa meningkat. Makanya dengan usulan pemerintah kita melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan ada potensi major proyek di Kementerian Koperasi dan UKM. Salah satunya adalah untuk pengembangan koperasi ini yaitu dengan pembangunan pabrik bokar, sehingga diharapkan dengan karet itu diolah sendiri, maka harga jualnya
akan naik, lebih tinggi lagi. Nah, ini kan efek dominonya kan banyak ini. Nah, inilah garapan yang di 2023 yang nanti akan mudah-mudahan ini tidak ada halangan di tanah laut, dan itu sudah perencanaannya sudah. Jadi itu dari APBN investasinya itu sekitar 30 miliar lebih. Kemudian yang kedua yang juga menjadi garapan kita juga di koperasi, koperasi sawit makmur itu akan nanti memproduksi minyak merah nanti, minyak makan lah nanti, bukan dikira minyak merah seperti apa ya. Jadi keren darah. Nah ini juga akan nanti memberikan efek luar biasa untuk masyarakat kita. Kalau selama kemarin kita kan krisis minyak goreng dari bulan Ramadan kemarin langka segala macam. Terus sekarang juga sudah alhamdulillah harganya normal ya, artinya stok sudah bisa di pasaran sudah bisa terpenuhi. Nah ini juga investasi dari kementerian juga nih luar biasa. Jadi kalau dua ini bisa direalisir, maka insya Allah ini akan dampaknya luar biasa untuk masyarakat kita. Jadi Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Tanah Laut beserta pemerintah daerah itu berupaya maksimal untuk merealisasi itu. Dukungan luar biasa dari Pak Bupati, dari pemerintah kita, dari legislatif kita juga terkait dengan sharing untuk pembangunan pabrik bokar, sharing untuk nanti pembangunan ini bagaimana produk minyak merah, bahkan nanti juga kita juga akan 2023 itu juga terkait dengan pelayanan pasar juga akan melakukan revitalisasi pasar. Jadi kita mengusulkan kemarin revitalisasi pasar ya kurang lebih 5 miliar yang kita akan merevitalisasi pasar basah itu, yaitu pasar daging, pasar ayam dan ikan itu. Jadi mudah-mudahan bisa diwujudkan. Kalau itu diwujudkan, insya Allah kita punya pasar yang ya bisa dibanggakan lah. Kalau selama ini pasar waduh ya. Kalau punya pasar yang representatif ya tentu ini akan sebuah menjadi ikon nanti masyarakat untuk belanja ke tempat kita. Inilah nanti garapan-garapan kita di 2023 yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan dan Allah merestui itu semua. Amin. Ya. Dan mungkin topik selanjutnya kita undang Pak ya terkait revitalisasi pasar dia. Siap, insya Allah. Oke. Baik rekan-rekan True FM, kita sudah di penghujung waktu nih ya. Penghujung waktu terkait pendataan UKM dan juga DAK untuk Bina Koperasi dan UMKM. Sebenarnya kita mau lama-lama lagi nih Pak Teguh, ada penerbangan berikutnya Pak yang akan bergabung di sini. Jadi mungkin closing statement dari Pak Abdillah nih terkait efek pendataan UKM dan juga terkait DAK untuk Bina Koperasi dan UMKM ini. Silakan Pak. Oke, para pendengar LPPL Radio Tanjung Pandang FM 102,3, kami mengharapkan bantuan dan dukungan semua warga masyarakat dan stakeholder terkait dengan pendataan UMKM ini. Jangan ragu untuk memberikan data, jangan ragu untuk memberikan informasi, karena data dan informasi itu sangat kami perlukan di dalam kerangka untuk perencanaan program pembangunan ke depan, dan kami menjamin data yang Bapak Ibu berikan tidak akan disalahgunakan, dan tentu saja partisipasi masyarakat inilah yang sangat kami harapkan. Terima kasih segala perhatiannya dan mohon maaf dalam pertemuan kita kali ini kalau ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap para pendengar. Terima kasih. Iya, yang paling pasti dukunglah nanti pendata yang datang Pak ya, dengan memberikan data yang sebenar-benarnya, serealnya ya. Terkait pendataan UMKM ini. Baik rekan-rekan True FM, terima kasih. Mohon maaf beberapa penelpon juga yang terpaksa saya tutup karena waktunya tidak memungkinkan. Mungkin nanti kita selanjutnya di sesi berikutnya ya, kita mengundang kembali ya untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan Kabupaten Tanah Laut. Baik rekan-rekan, terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Abdillah, Pak Denny dan juga Pak Firman. Saya selalu semangat terus Pak ya. Dalam rangka meningkatkan UMKM kita naik kelas Pak ya. Koperasinya juga ya Pak ya.